Daddy, ya. Please. Rengek Marissa sambil terus melangkah bersama Marcelo menuju halaman depan. Marcelo hanya bisa menggelengkan kepala mendengar permintaan aneh sang istri, menjodohkan sang asisten dan seorang pelayan. "Selamat pagi, Tuan," sapa Yo sambil membungkuk hormat kepada Marcelo dan Marissa yang kini berdiri di hadapannya. Begitu pula para bodyguard yang berkumpul di sana. Mereka pun turut membungkuk hormat dan mengucapkan, "Selamat pagi," untuk Big Boss mereka. "Yo, apa kau dengar rengekan Icaku? Dia meminta agar aku menjodohkanmu dengan pelayan baru itu, si Susi," ucap Marcelo tanpa mempedulikan ekspresi Marissa saat itu. Marissa membulatkan matanya kemudian memukul lengan kekar Marcelo sambil menggerutu. "Ish, Daddy kenapa dibilangin? Lagian nama gadis itu bukan Susi, Dad. Namanya Sofia, Sofia." Kesal Marissa sampai-sampai ia mengeja nama gadis itu. "Ya, itu. Siapapun namanya, terserah," jawab Marcelo tak acuh. Yo terkekeh pelan mendengar perdebatan kecil yang terjadi antara Marcelo dan Marissa. Padahal tadinya ia sempat bingung mendengar dirinya akan dijodohkan bersama seorang pelayan bernama Susi. Ya, memang benar. Di mansion tersebut ada seorang pelayan yang bernama Susi, seorang janda yang usianya pun sudah tidak muda lagi. Jauh di atas Yo. Masa ia harus berjodoh dengan wanita itu? Begitulah pikir Yo. "Nah, Yo. Bagaimana? Apa kamu setuju dijodohkan bersama gadis yang bernama Sofia?" tanya Marcelo masih dengan ekspresi malasnya. Yo menyunggingkan sebuah senyuman untuk pasangan itu kemudian berucap, "Maafkan saya, Tuan. Bukan maksud saya menolak keinginan Nona Marissa. Tetapi, Sofia bukanlah tipe saya. Dia masih terlalu muda dan sangat polos. Dan sepertinya dia lebih cocok menjadi anak gadis saya, bukan sebagai pasangan hidup saya," jawab Yo dengan senyuman yang terus mengambang di wajahnya. "Nah, Cha. Tugasku selesai dan kamu sudah dengar sendiri, kan bahwa Yo tidak bisa menerima permintaan anehmu itu," ucap Marcelo sambil tersenyum tipis menatap wajah kesal Marissa. "Awas saja kamu ya, Om Yo. Nanti jika suatu saat Om jatuh cinta pada gadis itu, Ica sumpahin biar Om Yo bucin akut sekalian." Marissa kesal kemudian melenggang meninggalkan kumpulan para lelaki itu. Yo dan Marcelo saling tatap dan mereka sama-sama menggelengkan kepala mereka melihat kelakuan Marissa. "Sebenarnya aku takut, Tuan Marcelo. Aku takut menjadi bodoh sama seperti Anda." Mendadak bodoh setelah jatuh cinta pada seorang gadis ingusan, seperti Nona Marissa, batin Yo. "Kamu sudah siap, Cha?" "Sebentar lagi," jawab Marissa sembari memoleskan lipstik berwarna nude di bibir seksinya. Marcelo menghampiri Marissa yang sedang bersolek di depan cermin rias. Ia memperhatikan wajah cantik sang istri dari dalam cermin sambil tersenyum. "Kamu cantik sekali, Mommy. Bolehkah aku mencicipi bibir seksi itu?" goda Marcelo. "Tentu saja boleh, Daddy." Marissa membalikkan badan kemudian bengkit dan mengalungkan tangannya ke tengkuk Marcelo. Sedangkan tangan Marcelo melingkar tepat di pinggul sang istri. Mata pasangan itu saling bertaut, hingga akhirnya Marcelo tidak tahan lagi untuk tidak mencicipi bibir seksi milik Marissa. Untuk beberapa saat mereka terlena dengan ciuman panas serta liar yang mereka lakukan. Ciuman panas itu bahkan membuat Marcelo dan Marissa lupa akan tujuan mereka setelah ini. Pergi ke dokter kandungan langganan Marissa untuk memeriksakan kandungannya. Dad." Marissa menghentikan aksi panas mereka kemudian tersenyum kepada lelaki itu. "Bukankah kita ingin cek ke dokter? Kalau seperti ini terus, yang ada kita berakhir ke atas tempat tidur dan bukan ke dokter kandungan," lanjut Marissa. Marcelo terkekeh kemudian mengelus lembut pipi Marissa. "Kamu benar, sebaiknya kita berangkat sekarang." Marissa kembali merapikan lipstiknya dan setelah rapi, ia pun segera memeluk lengan kekar itu kemudian melangkah bersama menuju halaman depan, di mana Yo sudah menunggu kehadiran mereka. Yo tersenyum hangat menyambut kedatangan pasangan itu dan segera membukakan pintu mobilnya. Setelah kedua majikannya tersebut duduk dengan nyaman di dalam sana, Yo pun segera melajukan mobilnya meninggalkan mansion dan menuju tempat praktek dokter kandungan terbaik langganan Marissa. "Semoga bayi kita baik-baik saja ya, Cha," ucap Marcelo sambil mengusap lembut perut Marissa. "Ya, Dad. Semoga ia selalu sehat hingga hari hanya nanti," jawab Marissa sambil menyandarkan kepalanya di dada bidang sang suami.
Di sepanjang perjalanan Marcelo terus mengusap lembut perut Marissa. Dan kadang ia mengajaknya bicara dengan bahasa anak kecil. Marissa tidak hentinya terkekeh mendengar ocehan sang suami yang sudah tidak sabar menimang anak. Karena di usianya yang sudah hampir menyentuh kepala 4, baru sekarang lelaki itu merasakan menjadi seorang calon ayah. Yo pun beberapa kali melirik pasangan itu melalui kaca spion. Perasaan Yo campur aduk, antara senang dan juga kasihan melihat sang majikan. Dan ia pun berharap bisa merasakan apa yang Marcelo rasakan sekarang, walaupun ia tidak tahu entah kapan jodohnya datang. Tidak berselang lama, Marcelo dan Marissa tiba di depan tempat praktek dokter kandungan terbaik langganannya. Dokter menyambut kedatangan pasangan itu dengan wajah semeringah. "Silakan masuk, Tuan Marcelo dan Nona Marissa." Dokter cantik tersebut menuntun Marissa memasuki ruang prakteknya dan mempersilakan pasangan itu duduk di kursi yang ada di depan mejanya. "Bagaimana rasa mual dan pusingnya?" tanya dokter sambil meraih lengan Marissa dan mulai memeriksa tekanan darah bumil tersebut. Sudah mulai berkurang, dok," jawab Marissa sembari melirik Marcelo yang masih duduk di sampingnya. Karena yang benar-benar mengalami mual dan pusing di sini bukanlah dirinya, melainkan Marcelo. "Tekanan darah normal dan sekarang mari kita periksa berat badan Nona." Dokter cantik itu membantu Marissa dari tempat duduknya, kemudian menuntunnya menuju timbangan berat badan yang berada tak jauh dari meja praktek. Setelah dicek, ternyata berat badan Marissa naik beberapa kilo dari berat badannya sebelum mengandung. "Hah? Masa sih, dok, berat badanku melonjak sekali. Jangan-jangan timbangan bu dokter ini rusak," ucap Marissa panik. Marcelo terkekeh mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Marissa. Apalagi saat ia melihat ekspresi wajah panik Marissa saat itu. Sedangkan dokter hanya bisa tersenyum sambil menjelaskan kepadanya. "Kenaikan berat badan saat mengandung itu normal kok, Nona. Jadi Nona tidak perlu khawatir." "Ica sayang, apa kamu tidak sadar bahwa kamu terlihat lebih cabi sekarang?" oceh Marcelo tanpa bisa menahan tawanya. "Dedi serius?" pekik Marissa. "Jangan panik seperti itu. Bagiku kamu tetap yang tercantik, Ca. Walau bagaimanapun penampilanmu nantinya," sahut Marcelo sembari meraih tangan Marissa kemudian menciumnya. Wajah dokter cantik itu merona ketika pasangan itu mengumbar kemesraan di hadapannya. Ia tersenyum kemudian turut berucap, "Yang penting dede bayinya sehat ya, kan, Tuan Marcelo?" timpal dokter. "Tepat sekali." Marissa pun tersenyum kecut, "Benar juga, sih. Ya sudah, yang penting bayiku sehat." Setelah selesai mengecek berat badan Marissa, dokter kembali menuntun gadis itu menaiki bed pasien dan ingin mulai memeriksa keadaan kandungannya melalui pemeriksaan USG. "Permisi ya, Nona." Marissa pun mengangguk dan membiarkan dokter tersebut membuka pakaiannya di bagian perut. Dokter memberikan gel yang terasa dingin ke atas perut Marissa kemudian mulai meletakkan sebuah alat dan menggerakkannya ke kanan dan ke kiri, atas dan bawah. "Sudah memasuki trimester kedua ya, Nona," ucap dokter sambil terus mengecek keadaan bayinya melalui layar monitor. Setelah beberapa saat, Marissa mulai memperhatikan ekspresi wajah dokter dan sepertinya ada kecemasan yang Marissa lihat di sana. "Tuan Marcelo dan Nona Marissa, saya punya kabar baik dan kabar buruk di sini." Marissa dan Marcelo begitu terkejut mendengar penuturan sang dokter. Mereka juga penasaran sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh dokter cantik itu. "Memangnya ada apa, dok? Apa ada masalah pada bayi kami?" tanya Marcelo panik. Bukan hanya Marcelo, Marissa pun terlihat cemas. Dokter menghembuskan napas berat kemudian memperlihatkan kondisi janin Marissa dari layar monitornya. "Berita baiknya, kalian akan memiliki bayi kembar, sama seperti prediksi saya bulan kemarin. Namun, ada sesuatu yang harus kalian tahu dan mungkin akan membuat kalian sedikit kecewa." Wajah dokter terlihat sendu ketika menatap wajah Marcelo kemudian beralih kepada Marissa yang masih berbaring di bed pasien. "Katakan, dok." "Jangan buat kami takut," ucap Marcelo. "Salah satu janin kalian tidak berkembang dengan baik dan kemungkinan terlahir dengan kondisi kurang sempurna," tutur dokter dengan wajah sedih menatap Marcelo. "Duarer." Penuturan dokter saat itu membuat air mata Marissa meluncur dengan sendirinya. Ia tidak sanggup menahan buliran bening itu untuk tidak terjatuh. Bukan hanya Marissa, Marcelo pun tidak kalah sedih setelah mendengar berita tersebut. "Adakah cara agar kedua bayi saya terlahir dengan kondisi sempurna, dok?"
Saya akan bayar berapapun, yang penting kedua bayi saya sehat dan lahir dengan sempurna seperti bayi-bayi lainnya. Ucap Marcelo yang mulai nampak putus asa. Tak ada satu kata pun yang keluar dari bibir Marisa. Ia hanya bisa terisak sambil mendengarkan percakapan antara dokter dan suaminya. Dokter menggelengkan kepalanya pelan dan hal itu benar-benar membuat hati Marcelo hancur berkeping-keping. Apa yang akan terjadi pada bayi saya yang cacat itu, dok? Lirih Marcelo. Dia masih bisa bertumbuh, Tuan, tetapi mungkin tidak akan sesempurna janin yang satunya. Di sini terlihat jelas bahwa salah satu anggota gerak janin Anda tidak berkembang dengan baik. Sedangkan yang satunya sudah bertumbuh dengan sempurna, jelas dokter. Marcelo memejamkan matanya dan mencoba menerima kenyataan pahit ini. Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, mereka pun segera pamit kepada dokter cantik tersebut. Marcelo menuntun Marisa yang masih shock dengan kenyataan pahit tersebut menuju mobilnya. Yo bergegas membukakan pintu mobil dan ia benar-benar bingung melihat ekspresi sedih kedua majikannya tersebut. Setelah masuk ke dalam mobil, Marisa kembali menangis di dalam pelukan Marcelo. Marcelo mencoba tegar, ia tidak ingin menampakkan kesedihannya di hadapan Marisa. Berkali-kali Marcelo mencium puncak kepala wanita itu dan mencoba menenangkannya. Tidak apa, sayang. Kita berdoa saja, semoga apa yang dikatakan oleh dokter itu salah. Dan jika seandainya itu benar, kita harus menerimanya dengan ikhlas. Biar bagaimanapun dia adalah anak kita, anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ucap Marcelo sambil mengusap kepala Marisa. Marisa tidak menjawab, tangisnya semakin pecah dan ia pun semakin mempererat pelukannya di tubuh Marcelo. Tidak berselang lama, mereka pun tiba di halaman depan mansion. Marcelo segera menuntun Marisa dan membawanya menuju kamar mereka. Sebaiknya kamu istirahat, Cha. Dan jangan terlalu mencemaskan hal itu. Dokter juga manusia, mereka pun bisa salah. Ketika melewati ruang utama, mereka berpapasan dengan Dian yang ingin menuju halaman depan. Ia begitu terkejut ketika melihat wajah sendu Marisa. Apalagi buliran bening itu masih terlihat jelas di kedua sudut matanya. Marisa sayang, kamu kenapa, nak? Tanya Dian sembari menghampiri Marisa. Marisa menghambur ke pelukan sang ibu dan kembali terisak di dalam pelukannya. Dian menatap heran kepada Marcelo dan meminta penjelasan. Namun, Marcelo tetap diam, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Dian memperhatikan wajah Marcelo saat itu dan ekspresinya pun sama, terlihat sedih dan tidak bersemangat. Duduklah, Marisa. Kemudian ceritakan kepada ibu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan buat ibu khawatir, ucap Dian semakin panik karena Marisa tak kunjung menghentikan tangisnya. Dian menuntun Marisa menuju sofa dan mendudukkan anak perempuannya itu di sana. Marcelo yang sejak tadi berdiri di belakang Dian, segera menghampiri Marisa kemudian bicara padanya. Aku tinggal sebentar ya, sayang. Ada yang harus aku kerjakan. Aku janji tidak akan lama. Aku akan kembali dan menemuimu di sini, tutur Marcelo sambil menatap kedua bola mata Marisa. Setelah Marisa menganggukkan kepalanya, Marcelo pun segera pergi dan membiarkan Dian menemaninya di ruangan itu. Marisa, ceritakan sama ibu. Sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Dian lagi. Dengan terbata-bata, Marisa menceritakan hasil pemeriksaan dokter tentang janin kembarnya. Dian membulatkan matanya setelah mendengar penuturan Marisa. Dian pun tidak kalah shock. Ia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh anak perempuannya itu. Sementara itu, kini Marcelo berada di ruang pribadinya bersama Yo. Walaupun ia seorang lelaki berkuasa, tetapi ia tetap seorang manusia. Ia butuh teman untuk menceritakan keluh kesah dan kesedihannya. Marcelo menceritakan hasil pemeriksaan kandungan Marisa kepada Yo dengan mata berkaca-kaca. Walaupun Yo belum menikah, apalagi memiliki seorang anak, tetapi ia tahu bagaimana perasaan Marcelo saat itu. Kita bisa memeriksakan kandungan Nona Marisa ke tempat lain, Tuan. Siapa tahu dokter itu salah, ucap Yo. Tapi bagaimana jika hasilnya tetap sama? Hal itu hanya akan menambah rasa sakit di hati Marisa. Saat ini yang dibutuhkan Marisa hanya support, agar ia bisa menerima bagaimanapun keadaan bayi kami nanti. Dan aku pun sama sepertimu, Yo. Berharap prediksi dokter itu salah, lirih Marcelo. Setelah mengeluarkan keluh kesahnya bersama Yo, Marcelo mulai merasa tenang.
Ia pun kembali menuju ruang utama dan berniat menemui istrinya di sana. Namun, ketika Marcelo berada di ruangan itu, Marisa dan Dian sudah tidak ada di sana. Dian sudah membawa Marisa kembali ke kamar mereka dan membiarkan Marisa beristirahat. Marcelo bergegas menuju kamarnya. Perlahan ia membuka pintu kamarnya dan melihat Dian masih duduk di samping tempat tidur sambil mengelus puncak kepala Marisa. "Bagaimana keadaannya?" tanya Marcelo sembari menghampiri tempat tidur. "Dia tertidur setelah kelelahan akibat terus menangis," sahut Dian dengan mata yang masih berair. "Bu Dian, saat ini Marisa sangat membutuhkan semangat dan dukungan dari kita semua. Terutama ibu sebagai orang tuanya. Terus support dia dan jangan biarkan dia terus larut dalam kesedihannya," lirih Marcelo. "Tentu saja, Marcelo. Aku akan melakukan apapun untuk Marisa." Dengan setia, Marcelo terus menemani Marisa yang masih tertidur akibat kelelahan. Hingga mata indah itu pun terbuka. Ia menatap sendu kepada Marcelo yang duduk di sampingnya. "Aku berharap, aku baru saja terbangun dari mimpi burukku. Dan apa yang ku dengar dari dokter tadi, bukanlah sebuah kenyataan. Ca, dengarkan aku. Sekarang ada 2 nyawa yang sangat membutuhkan dirimu. Jika kamu terus berlarut dalam kesedihan ini, bagaimana dengan nasib mereka, Ca? Mereka butuh dirimu, mereka butuh semangatmu. Ayolah, Ca. Bangkit, demi kedua bayi kita," ucap Marcelo sembari mengelus perut Marisa. Buliran bening itu pun kembali meluncur dari kedua sudut matanya. Ia menggenggam tangan Marcelo erat kemudian menciuminya. "Terus support Ica, Dat. Ica sangat membutuhkannya," lirih Marisa. "Ya, pasti. Tapi, berjanjilah untuk tidak berlarut dalam kesedihan ini. Lagi pula apa yang dikatakan oleh dokter itu belum tentu benar," ucap Marcelo. "Selamat pagi, Marisa ku sayang," sapa Marcelo kepada sang istri yang baru saja bangun dari tidurnya. Marisa tersenyum kecil sambil mengucek matanya yang masih terasa kabur. "Aku kesiangan, ya?" tanya Marisa. "Tidak, sayang. Tapi hari ini kita akan menghabiskan hari kita bersama-sama, seperti kemarin," jawab Marcelo yang berjalan ke arahnya dengan membawa sebuah nampan berisi semangkok bubur ayam lengkap dengan segelas air minumnya. Marisa menyandarkan tubuhnya di sandaran tempat tidur sambil tersenyum menyambut kedatangan sang suami. Marcelo kini duduk di samping dirinya sembari memperlihatkan isi mangkok tersebut kepada Marisa. "Bubur ayam spesial untuk wanita terspesialku. Aku sendiri yang menyiapkan bubur ini untukmu." Mulai dari memilih mangkoknya, memasukkan buburnya, memberi taburan pelengkapnya. "Tapi sayang, bukan aku yang membuatnya. Ini buatan ibu mertuaku yang paling baik seantero negeri," tutur Marcelo dengan kerlingan nakalnya. Marisa terkekeh pelan dan hal itu membuat Marcelo sangat bahagia. Marcelo meraih sendok dan ingin menyuapi Marisa. "Nanti dulu, Dat. Aku belum cuci muka." Perlahan Marisa bangkit dari tempat tidurnya kemudian melenggang menuju kamar mandi. Marisa menatap wajahnya di cermin. Wajahnya terlihat memucat dan matanya pun agak bengkak karena sejak kemarin hingga tadi malam, air matanya terus saja mengalir tanpa henti. "Kamu harus bangkit, Ca. Kamu tidak boleh lemah. Apa yang dikatakan oleh suamimu benar. Ada 2 nyawa yang kini bergantung hidup kepadamu," ucap Marisa dengan bibir bergetar. Marisa segera mencuci wajahnya dan setelah itu, ia pun kembali ke kamar. Marcelo kembali melemparkan senyumannya kepada Marisa yang kini nampak lebih segar. "Kemarilah, sarapan dulu. Biar aku yang suapin," ucap Marcelo. Marisa duduk di tepian tempat tidur dan menunggu Marcelo menyuapinya. Suapan pertama meluncur di mulutnya. Biasanya ia paling bersemangat memakan bubur buatan ibunya, tapi sekarang entah mengapa kenikmatan bubur itu seakan sirna. Walau begitu, ia terus menyambut suapan demi suapan dan akhirnya bubur itu pun ludes, masuk ke dalam perutnya. "Buburnya enak, kan?" "Entahlah, aku tidak tahu. Yang aku tahu sekarang, bayi kembarku butuh asupan," jawab Marisa dengan tatapan kosong menatap Marcelo. Marcelo segera meraih tubuh Marisa dan membawa wanita itu ke dalam pelukannya. Sofia memperhatikan ekspresi penghuni mansion sejak kemarin. Ada yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Jika sebelumnya tempat itu selalu terlihat cerah dan membuat seluruh penghuni dan para pekerjanya bersemangat, tetapi kali ini terlihat lebih suram.
Bahkan para pekerjanya pun terlihat tidak bersemangat melakukan pekerjaan mereka. Sebenarnya ada apa ini? Gumam Sofia. Tiba-tiba ia melihat sosok Yo dari kejauhan. Lelaki dingin itu berjalan ke arahnya dengan aura wajah suram, sama seperti keadaan mansion sekarang. "Tuan Yo, boleh saya bertanya sesuatu?" ucap Sofia ketika Yo sudah berada di dekatnya. Kenapa semua orang terlihat muram, Tuan Yo? Atau ini cuma perasaanku saja?" Dengan setengah berlari, Sofia mengikuti Yo yang sama sekali tidak ingin menghentikan langkah jenjangnya. Yo mendadak menghentikan langkahnya kemudian dengan secepat kilat berbalik menghadap ke arah Sofia. Akibat Yo berhenti tanpa aba-aba, Sofia menabrak tubuh besar Yo hingga kedua bulatannya menempel sempurna di tubuh lelaki itu. Apalagi saat itu Yo hanya mengenakan kemeja tipis yang membalut tubuh six-pack-nya, membuat bulatan penuh milik Sofia terasa begitu kenyal ketika mengenai tubuhnya. Yo membulatkan matanya, begitu pula Sofia setelah menyadari kejadian memalukan tersebut. Yo refleks mendorong tubuh Sofia hingga tubuh gadis itu mundur beberapa langkah ke belakang. "Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Tidak usah mencari tahu sesuatu yang bukan urusanmu, nona kecil," sahut Yo dengan wajah serius menatap Sofia. Mata Sofia berkedut ketika membalas tatapan dingin lelaki itu. Tatapan yang membuat Sofia penasaran. "Maafkan aku, Tuan Yo." Sofia mengangkat kedua tangannya sambil menatap lekat kedua bola mata asisten dingin itu. Yo segera berbalik dan kembali melangkahkan kakinya dengan cepat, meninggalkan Sofia yang masih menatapnya hingga lelaki itu menghilang dari pandangannya. Lihat tatapan lelaki itu, membuat aku meleleh," gumam Sofia sembari mengelus dadanya. "Ya, Tuhan. Kenapa aku malah terpesona pada perjaka tua itu? Padahal usianya 2 kali lipat dari usiaku," gumamnya lagi sambil terkekeh pelan. Gadis itu meraih alat tempurnya kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya. Yo mengelus dadanya. Jantungnya tiba-tiba saja berdetak dengan irama yang tidak beraturan setelah kejadian tadi. Beberapa kali ia menarik napas dalam kemudian membuangnya dengan perlahan. Berharap perasaan anehnya segera menghilang. "Jangan sampai aku menjilat ludahku sendiri. Aku tidak ingin mempermalukan diriku sendiri, apalagi aku sudah menyatakan kepada Tuan Marcelo bahwa gadis kecil itu bukanlah tipeku." Gumamnya sambil terus melangkah menuju halaman depan mansion.